Menurut ibu itu, kalau dia tidak dimasukkan penjara, akhirnya semua orang satu dunia tahu bahwa di Bali tidak ada keadilan akhirnya. Gitu loh, jangan melindungi orang-orang yang salah. Aksi diskriminasi rasial yang dilakukan oknum penjahit di Badung, Bali, terhadap pelanggan terus menuai gelombang kemarahan dari netizen yang berbakti. Seorang netizen yang budiman dengan akun @nindra_official menegaskan bahwa perselisihan sederhana terkait keterlambatan pengerjaan pakaian tidak boleh berujung pada hinaan martabat suku lain. Penghinaan yang merendahkan pendatang dengan stereotip kemiskinan dinilai sangat kejam, serta melukai perasaan masyarakat luas. Narasi diskriminatif ini mengecewakan banyak pihak yang selama ini menjunjung nilai persatuan. Netizen yang budiman tersebut mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera memproses pidana aksi ujaran kebencian bernuansa sara tersebut. Penjarahan moral berupa ancaman fisik dan cacian kasar dari pelaku wajib menerima hukuman yang setimpal demi memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sangat penting dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan serta mencegah terulangnya aksi provokasi serupa di masa depan. Menanggapi kejadian yang ada di Bali ini gitu ya, banyak banget masih orang-orang Bali, oknum, dicatat oknum gitu, yang masih mereka menganggap kebal karma. Oke. Aku termasuk orang yang orang Jawa. Aku Jawa, ibuku dari Jawa Timur dan ayahku dari Jakarta, jadi perpaduan tradisional dan modernity gitu ya. Aku datang ke Bali itu baik-baik gitu. Nah, aku beberapa kali mendapat perlakuan yang kurang baik dari oknum Bali, oknum orang Bali gitu ya. Dia karena satu atau dua orang, dia melempar lap di depanku padahal aku gaji, dia aku pakai sapu, terus kemudian dia kepalaku pakai gayung, mungkin dia pikir dia nenek gayung kali ya. Kemudian dia mencederai tanpa meminta maaf. Kemudian dia menjelekkan aku ke semua orang, oke? Dia mengatai anakku dan dia memaksa anakku memanggil dia, oke? Nah, itu menurut aku hal-hal yang tindakan penistaan human rights seseorang. Jangan dikira orang pendatang yang datang ke Bali ini adalah orang yang lemah gitu. Jadi di video viral itu ada seorang ibu yang dia berprofesi sebagai penjahit gitu, dimana si anak perempuan ini ya yang melakukan syuting video itu mempercayai pakaiannya untuk dibenahi selama 3 hari. Janji. Oke. Nah, kemudian si ibu ini mengatakan kesanggupannya, ya, saya sanggup gitu. Oke. Kemudian anak ini datang di hari keempat gitu untuk, Bu, mana jahitan bajuku gitu kan. Si ibu ini bilang, kok kamu nggak bisa nunggu 5-10 menit, saya lagi makan nih gitu. Si anak ini tidak ada berkata tidak bisa menunggu. Di video itu, anak itu cuma menanyakan, Bu, mana jahitan bajuku? Ada kata-kata seperti itu. Tidak ada kata-kata seperti itu, tapi ibu ini yang saya dengarkan dan saya lihat, dia memakai kata makian, dia mau panggilkan tukang, mana pacar kamu? Apa urusannya sama pacarnya? Dia membuat si anak ini ketakutan, mencederai mentalnya dia, mencederai
bukan mentalnya dia loh. Dia membawa, si ibu ini bilang, orang Jawa tuh memang datang ke Bali karena di Jawa mereka tuh miskin. Ingat, miskin. Sedangkan Bali nih, ya, Bali ini devisa negara itu dari orang asing dan para pendatang. Kalau tidak ada devisa negara, Bali miskin. Nah, kalau dibalikin kayak gitu gimana? Sama anak itu, tapi anak itu nggak kayak gitu ya. Si ibu ini mengatakan, anak ini adalah orang Jawa. Saya tahu orang Jawa itu miskin gitu. Saya tahu kamu tuh miskin gitu bilangnya. Nah, si anak ini perwakilan orang Jawa gitu, dan orang pendatang dan orang asing dan orang yang ya dia cuma sebagai customer loh. Customer yang ya ampun, Bu, mana nih baju saya? Nggak salah apa-apa loh gitu loh. Nah, harusnya sesimpel itu menanggulangi konflik itu. Nggak perlu bawa orang Jawa itu miskin. Orang Bali banyak, sekarang kita bedah ya, orang Bali banyak kok yang nikah kontrak atau nikah semalam sama orang asing. Habis itu banyak kok juga orang-orang di Bali, bukan orang Bali ya, yang mereka makai narkoba sampai mereka menginginkan anak, menjebak orang asing untuk dapat anak, memberikan ke orang-orang pribumi. Gak usah bawa-bawa ras gitu loh. Apalagi sampai konfirmasi di ibu ini ke AWK ya. Aku juga nggak ngerti si AWK ini apa gitu maknanya untuk, hey Bu, iya harusnya kan ngapain? Kalau lo fungsinya misalnya nemuin 2 orang yang bermasalah, lo sebagai penengah, lo bawalah 10 orang Bali, 10 orang Jawa sebagai saksi nih, mereka berdamai. Kalau enggak, jangan sampai, karena ibu itu udah bilang loh, membawa nama, jangan main-main sama tanah Bali, orang Bali gitu. Orang ini tuh nggak ada main-main. Orang ini itu cuma minta, Bu, jahitan saya mana? Kalau disuruh nunggu, terus Mas AWK bilang kan, ya orang Bali itu nggak suka diganggu pas lagi makan. Dia itu nggak tahu ibu ini lagi makan, paham nggak? Dia itu cuma datang spontanitas, ya emang bisanya waktunya itu, gitu loh. Ya kalau lo lagi makan, lo bisa naruh kan, gitu. Ngapain lo tuh? Kan si anak ini tuh udah ngasih kesempatan 3 hari loh, dia datang di hari yang keempat, berarti si anak ini udah menyumbangkan 10 piring untuk ibu itu makan dari hasil jahitannya. Tinggal dijawab loh, oh iya nak, maaf ya, oh iya nak, saya kasih kompensasi ya, akui gitu loh. Yang orang Jawa, mau orang Bali, orang Jawa, orang Bali tuh banyak kok yang baik, banyak banget. Saya banyak ketemu sama orang Bali yang baik, orang Jawa yang baik pun banyak, ada orang yang Jawa yang nggak baik pun banyak gitu loh. Jangan karena traumanya si ibu itu atau ketidakmampuannya, misalnya ada pengakuan dari nggak pengakuan sih, mungkin ibu itu tidak puas dengan keadaannya sehingga ibu itu marah nih sama si anak ini. Makanya versi saya, Bu, kalau memang mau makan gratis, mendingan di penjara aja. Banyak penjara ada di Kerobokan kan. Nah ya udah gitu loh. Sebenarnya nggak usah bawa soal ras. Nantinya kalau misalnya ibu ini nggak ketangkep, ada lagi membawa soal agama gitu loh. Jangan dipikir orang yang datang ke Bali itu miskin. Orang miskin versi saya itu adalah ketika saya menemukan nih satu orang Medan yang miskin hati, miskin miskin duit, karena dia menjadi pecandu narkoba, pengedar narkoba, penjebak 4 orang turis asing dari Australia untuk memiliki anak, dan dia tidak menyelesaikan permasalahan ini gitu, dan dia bahkan memaksa orang untuk mengambil narkoba. Orang itu ketakutan, akhirnya orang itu minta tolong sama saya. Nggak usah bawa-bawa, oh iya orang Jawa itu miskin. Saya orang Jawa, saya justru datang ke Bali itu mencari keadilan, tapi yang saya dapat
tidak seperti itu. Ada saya marah? Enggak. Nah, begitu juga anak itu datang nggak tahu ibu itu lagi makan. Anak itu kan bukan cenayang, bukan Tuhan, bukan Sang Hyang Widase, bukan nggak tahu. Anak itu hanya murni manusia biasa yang dia datang, dia cuma meminta haknya. Bu, pakaian saya mana? Minta maaf. Gitu loh, nggak usah bawa-bawa tukang apa hubungannya? Nah, mulut ibu itu kalau dia tidak dimasukkan penjara, akhirnya semua orang satu dunia tahu bahwa di Bali tidak ada keadilan akhirnya. Gitu loh. Jangan melindungi orang-orang yang salah. Bali udah penuh banget dengan orang-orang yang salah. Sampah-sampah masyarakat harus dibuang pada tempatnya. Di mana? Di penjara untuk disekolahkan. Ada kok rumah sakit di penjara, mau lahiran di penjara juga ada. Masukkan ke... Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Penjahit di Bali yang singgung suku Jawa minta maaf, yang dihina ternyata bukan orang Jawa. Untung ya kita orang Jawa ini sabar-sabar ya. Orang Jawa ini nerimo ya. Kalau enggak, perilaku-perilaku seperti ibu ini yang rasis, yang selalu nuduh orang Jawa, itu bisa menimbulkan pertikaian yang jauh lebih besar lagi. Ingat, di Jawa itu kan juga banyak perantau dari luar daerah. Apalagi ternyata salah suku. Ternyata mbaknya ini bukan orang Jawa, orang Lombok. Apalagi kita sebagai orang Jawa ini sudah terbiasa menjadi sasaran kemarahan orang-orang luar Jawa. Soal pemerataan pembangunan, kita orang Jawa juga kena. Soal pemimpin, kita orang Jawa juga kena. Jangan mentang-mentang orang Jawa ini merantau ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, lalu dianggap bahwa semua perantauan itu orang Jawa. Apalagi sampai bawa suku Jawa miskin-miskin di Jawa, makanya merantau ke Bali. Ternyata kebodohan anggota dewan di daerah yang kemarin membela orang rasis itu belum berakhir di situ aja, teman-teman. Masih ada kebodohan-kebodohan lainnya yang harus saya bahas. Dan sebagai warga negara Indonesia, saya berhak untuk mengomentari apapun atau kebijakan gimana pun yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pejabat-pejabatnya. Karena itu hak saya. Jadi bebas aja saya mau menghujat juga, teman-teman. Apalagi ini bodoh banget ya. Jadi gini, teman-teman ya. Ternyata orang yang dihujat itu ya, jadi si ibu yang menghujat atau si ibu yang berlaku rasis kepada satu orang tertentu ini dengan mengatakan orang tersebut miskin dan suku Jawa dari Pulau Jawa gitu ya. Ternyata orang yang dirasis ini itu bukan dari Jawa, teman-teman. Ini kan unik banget ya. Bukan dari Jawa, ternyata dia ini dari daerah lain. Intinya begitu ya. Dan yang saya nggak habis pikir adalah ya, sampai sekarang belum ada permintaan maaf sama sekali. Padahal ini pelaku rasis dan harus segera minta maaf dan tidak ada tindakan hukum selain memang cuma damai. Padahal kita semua tahu, teman-teman, saudara-saudara kita di Jawa ini sebenarnya orang-orang yang baik. Saya berkali-kali main ke daerah Jawa, entah itu Jogja, Solo, mereka enak banget orangnya. Jadi hal-hal begini itu harusnya nggak dinormalisasi dan juga harus minta maaf, sesimpel itu aja. Karena tolol, udah salah gitu. Kelihatan banget semacam paksaan. Aslinya si ibu tetap nggak mau minta maaf. Akhirnya sudah ada proses mediasi dan permintaan maaf dari ibu penjahit yang difasilitasi oleh anggota DPD RI Arya Wedakarna yang disingkat AWK, senator, anggota DPD anomali yang juga pernah rasis ke perempuan berhijab di Bandara Bali. Fakta uniknya, pelanggan yang sudah dicaci maki Jawa miskin ternyata dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pernyataannya, si ibu penjahit Bali yang masih dengan kepala batunya masih sempat-sempatnya salahkan customer. Tapi si kreator anomali, si senator anomali AWK, singkatan Arya Wedakarna ini langsung potong ucapan si ibu penjahit yang sama-sama anomali. Tapi jejak digital suram ini akan selalu diingat dan tidak akan pernah hilang. Akan selalu jadi pembicaraan, akan selalu dibahas. Karena selama ini sudah banyak yang merasakan pengalaman yang sama, hanya saja tidak terekam dan tidak viral. Sebagai pengingat bahwa ibu ini bukan hanya menyinggung satu orang. Pertanyaannya, senator anggota DPD RI siapa yang paling humoris? Jawabannya AWK, WK, 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 WK. Singkatan dari Arya Wedakarna, garing.